Perkenalkan, nama saya Julpa Sri Rahayu akan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Akan tetapi banyak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penerapannya. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak diri sendiri daripada kewajibannya. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan warga negaranya, melainkan juga harus memikirkan kehidupan warga negaranya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis yang pertama, Magna Carta pada tahun 1215 tentang piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276 tentang Deklarasi Kemerdekaan. Ketiga, Revolusi Perancis pada tahun 1789 tentang perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Sumber sosiologis yang pertama, kenyataan setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial, budaya terselubung. Sumber politik. Awal era reformasi pada pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Tuntutan tersebut yang pertama mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kelima, otonomi daerah. Keenam, mewujudkan kebebasan pers. Ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pendidikan dan teknologi. Kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara
substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa atau jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuasaan mayoritas rakyat. 4. Pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 5 Undang-Undang tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.